Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama kami di sini. Saya dengan Ramon, istri saya Sandy, di dalam seri buku Penata Layanan yang kita bahas. Buku ini tentunya adalah karangan hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White yang dituliskan mengenai penata layan tentunya. Bagaimana kita menjadi penata layan bagi Tuhan akan segala sesuatu yang Tuhan titipkan bagi kita. Nah, bacaan kita kesempatan kali ini berjudul Hujan Akhir yang Tertunda. Mengapa hujan akhir itu tertunda? Tuhan menjanjikan suatu hujan akhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, dan hujan akhir ini sedang kita nantikan untuk turun secara penuh. Namun ada suatu hal yang masih menghambat. Apa itu? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Sini bisa berdoa. Bapa yang di surga, sebelum kami memulai pembahasan ini, kiranya Tuhan memberikan malaikat untuk dapat mengisi hati kami dan memberikan penjelasan kepada kami sehingga kami dapat mengerti dan dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan bagi kami untuk dapat melakukan dan juga bertanggung jawab atas setiap talenta yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami haruskan doa ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Bacaan ini diambil dari halaman 36 dan kita akan baca sampai selesai. Hujan akhir yang tertunda, ya. Kecurahan roh Tuhan yang besar akan menerangi seluruh dunia dengan kemuliaannya. Tidak akan datang sampai kita memiliki suatu umat yang sadar, yang mengetahui pengalaman apa artinya menjadi teman sekerja bagi Tuhan. Jikalau kita memiliki penyerahan yang sepenuh hati pada pekerjaan Tuhan, Ia akan mencurahkan rohnya dengan limpahnya. Tetapi ini tidak akan terjadi bila bagian terbesar dari sidang bukanlah teman sekerja bagi Tuhan. Dia tidak dapat mencurahkan rohnya apabila sifat cinta diri dan pemanjaan diri begitu menonjol. Bila roh ini masih merajalela, orang itu akan mengeluarkan kata-kata seperti jawaban Kain kepada Tuhan. Apakah aku penjaga saudaraku? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, saya berbicara kepadamu dengan kata-kata kasih dan ramah. Setiap kepentingan diri, kepentingan duniawi harus ditempatkan di belakang pekerjaan penebusan yang besar. Amin. Tuhan menuntut apa yang kita tidak berikan, yaitu penyerahan yang sebulat-bulatnya. Tetapi betapa sedikit dari kita yang telah buat. Dan pengaruh dari sedikit perkara yang telah kita lakukan itu dilemahkan lagi oleh hal-hal yang kita biarkan tidak dikerjakan atau diusahakan dan tidak pernah diselesaikan, dan oleh kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak peduli. Betapa banyak yang kita tidak peroleh karena kita gagal menyelesaikan pekerjaan kita yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang mengaku diri orang Kristen, kita seharusnya dikejutkan oleh keadaan ini. Nah saudara, ini kita mulai mengerti bahwa Tuhan sesungguhnya ingin mencurahkan rohnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, kita ingat di Matius 24 ayat 14, Tuhan mengatakan, apa itu kesudahan? Apa yang menandakan kesudahannya tiba? Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah di saat Injil ini disebarkan ke seluruh bangsa. Ya. Tetapi kalau kita lihat tidak mungkin Injil ini sampai ke seluruh bangsa, ya. Karena memang sesungguhnya yang akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan adalah Roh Kudus melalui manusia-manusia tentunya. Tapi Roh Kudus ini tidak bisa curah ke dalam kehidupan Anda dan saya, kita semua yang ada di dalam gereja, sementara kita belum mengetahui mana tadi itu. Sementara kita tidak sadar pengalaman apa artinya menjadi teman sekerja bagi Tuhan. Yaitu apa? Kita mempunyai Yesus yang sudah berkorban, segalanya dia korbankan. Tetapi dia mau kita lakukan hal yang sama, tapi kita masih menahan. Gitu loh. Untuk itulah pekerjaan Injil tidak bisa diselesaikan sementara Anda, saya, kita semua yang mengerti kebenaran tidak hidup sesuai dengan kebenaran. Ya? Nah, amaran bagi keluarga-keluarga di sini ditulisan halaman 37. Suatu panggilan bagi keluarga-keluarga yang berserah. Tuhan memohon seusaha pribadi dari mereka yang mengetahui kebenaran. Dia mengundang keluarga-keluarga Kristen untuk pergi kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan dan kesalahan, pergi ke ladang asing untuk berkenalan dengan masyarakat baru dan bekerja dengan bijaksana dan tabah bagi pekerjaan Tuhan. Untuk menjawab panggilan ini, pengorbanan diri harus dialami. Sementara banyak anggota menunggu agar rintangan-rintangan itu ditiadakan dulu,
jiwa-jiwa sedang binasa tanpa pengharapan dan tanpa Tuhan di dunia ini. Sangat banyak orang untuk urusan-urusan duniawi, ilmu pengetahuan, pergi ke daerah-daerah yang jauh dan berbahaya, pergi ke negeri di mana mereka pikir mereka akan mendapatkan keuntungan duniawi. Tetapi di manakah pria dan wanita yang berpindah dari tempat tinggal dan memboyong keluarga mereka ke daerah-daerah yang memerlukan terang kebenaran agar teladan mereka dapat berbicara kepada orang-orang bahwa mereka wakil-wakil Kristus. Saudara, inilah panggilan bagi kita semua. Kita ini diingatkan ya, kalau untuk hal-hal duniawi, keuntungan-untungan di duniawi, mungkin bisnis, mungkin atau karir, atau mencari peningkatan taraf hidup, rela pergi menyeberangi benua pun, cari ke tempat-tempat yang pelosok-pelosok pun demi mencari ilmu kah itu, atau mencari suatu kenyamanan kah, atau mencari keuntungan bisnis dan sebagainya. Tetapi berapa banyak pria dan wanita yang pergi ke tempat-tempat jauh hanya untuk menjadi pemberita ladang Injil. misi mungkin ya. Dan juga banyak juga ibu bapak yang rela mengizinkan anaknya untuk pergi keluar dari negaranya ya, untuk dapat tinggal dan dididik di negara orang lain. Benar. Hanya untuk supaya anaknya itu dapat sekolah di luar negeri, dapat mempunyai pendidikan dari luar negeri. Dari manakah kita dapat mempunyai garansi bahwa anak itu betul-betul, atau jaminan bahwa anak itu betul-betul kembali ke tempat kita tanpa kekurangan satu apapun ya. Tetapi jarang sekali ya, atau mungkin orang tua berpikir 2 kali lipat atau mungkin 1 juta kali lipat mungkin ya. Dan juga jarang sekali satu keluarga yang berpikir langsung untuk mau bekerja bagi Tuhan dan pergi ke suatu tempat yang memang tempatnya mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Betul. Ya. Mungkin dan juga mungkin tidak dapat membahagiakan kita kalau kita melihat atau mengukur semuanya di mata dunia ya. Materi. Nah, mengukur semua di mata materi ya. Dan juga hanya mengapa kita begitu cepat mengatakan iya bila itu berhubungan dengan uang, kesuksesan dan kepintaran anak kita. Materi. Semuanya hanya berhubungan dengan dunia. Tetapi bagaimana? Apakah kita bisa secepat itu kalau berhubungan dengan Tuhan? Kalau itu untuk Tuhan, memberitakan Injil itu jiwa untuk Tuhan. Apakah kita ingin secepat itu menjawab seperti kita menjawab secepat itu bila kita disuruh untuk pergi keluar negeri ya, untuk urusan kerjaan, bisnis, atau mungkin untuk anak kita cepat dikirim ke luar negeri ya. Ada satu teman-teman kami kenal ya. dia ialah pilot dan dia mempunyai berbagai macam pendidikan ya. Dan dia pergi ke Afrika dengan istrinya dan anaknya yang paling kecil. Dia punya 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang satu anaknya namanya Caleb. Paling kecil anaknya umur 5 tahun mati di ladang misi. Tapi dia tetap melayani tempat itu. Tetapi itulah pertanyaan bagi saya, jarang sekali ya. Yang jelas-jelas kalau bagi saya, kalau melihat anak mati di ladang misi atau mungkin ladang penginjilan, jelas-jelas kita tahu bahwa kita masih punya harapan untuk bertemu dengan anak kita suatu hari kelak kedatangan Tuhan ya. Ya. Tapi kalau anak kita kirim jauh-jauh dan ya sebenarnya itu pun tidak menjamin juga saudara. Ya, kita jangan terlalu mengharapkan apabila kita bekerja bagi Tuhan akan membuka kemudahan. Tapi paling nggak ada harapan karena betul, kita bekerja dengan Tuhan. Namun poinnya yang diinginkan untuk kita mengerti begini adalah Tuhan memberikan talenta kepada masing-masing kita. Ya. Seringkali dalam Matius 25 ini kalau kita bicara talenta, seringkali di dalam gereja-gereja kita atau pendeta-pendeta pun mengartikan hal-hal talenta ini seperti ini. Kalau kamu pintar main piano, lakukanlah main piano lah untuk Tuhan. Kalau kamu pintar membuat cerita dan sebagainya, buatlah cerita untuk Tuhan dan sebagainya. Tapi jarang sekali orang kalau kita berbicara jujur, talenta itu artinya apa? Segalanya yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan berkaitan dengan harta. Ya. Segala sesuatu, mungkin ada orang dikasih 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Kalau yang punya banyak, mungkin dia akan berikan banyak sesuai untuk memberitakan pemberitaan Injil. Namun orang yang mempunyai sedikit, dia tidak mungkin, orang hanya punya 1 talenta, dia merasa sangat sedikit ini,
Kemudian dia mengatakan tidak mungkin saya pakai ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Harus disimpan. Lalu dia akan simpan, artinya simpan ini bukan dikubur, tidak dipakai, saudara. Ya. Matius 25 ini jarang sekali diartikan seperti ini. Mengubur talenta ini artinya apa? Memakai talenta itu untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga tidak berbuah, tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan jiwa bagi Tuhan, tidak menghasilkan harta bagi kita, harta sesungguhnya. Jadi sesungguhnya yang Tuhan minta dari kita ini, kita kerahkan semua talenta untuk pekerjaan yang paling penting, yaitu untuk pemberitaan Injil. Apapun. Segala sesuatu, waktu dan harta dan semua talenta. Talenta itu bukan talenta segalanya. Nah, jarang sekali kita mengatakan segalanya ini untuk Tuhan. Karena kalau dibilang untuk pemberitaan Injil, rumah saya mau jual untuk pemberitaan Injil, untuk melayani manusia, wah, itu terlalu ekstrim. Saudara, banyak pendeta-pendeta pun tidak mengerti hal ini. Pendeta belum tentu anaknya mau menjadi misionaris, belum tentu pendeta itu mau. Nah, inilah buktinya bahwa manusia ini masih memikirkan materi terus. Walaupun sudah mengerti kebenaran, sudah bertahun-tahun mengubur diri di dalam tulisan-tulisan firman Tuhan dan sebagainya, tetap kalau Tuhan meminta, mana anakmu, kasih satu untuk kerja untuk Tuhan. Oh, tunggu dulu. Apalagi diminta segalanya. Tuhan bilang talentamu ini adalah segala sesuatu yang ada padamu. Kasih semua untuk Tuhan. Ini bukan sesuatu yang ekstrim. Tuhan tidak mengambil kebahagiaan kita, saudara-saudara, karena ini bukan apa-apa. Tuhan hanya ingin memperkenalkan sesungguhnya hal yang sesungguhnya akan membahagiakan kita. Dimulai dari keluarga-keluarga, pergi memberitakan Injil. Kalau kita mempunyai suatu merasa yang kurang dari keluarga kita, ada suatu hubungan yang mungkin kurang harmonis, anak-anak juga mungkin materialisme atau keduniawian yang begitu besar. Coba tanya Tuhan, mungkinkah ini solusi bagi keluarga Anda? Dan mungkin dengan latihan tips pertama kali, mungkin juga pemirsa mungkin merasa, waduh itu terlalu berat ya. Mungkin tips pertama kali mungkin pemirsa bisa memberikan tradisi kepada keluarga pemirsa untuk kalau liburan, coba liburan pergi ke ladang misi ya. Betul. Di situ kita dapat belajar banyak sekali jiwa-jiwa. Itulah salah satu mengapa saya dan suami saya tertarik ya. Kita melakukan perubahan karena ternyata waktu itu kebetulan kita pergi ke ladang misi ya. Kita mission trip ya, pertama kali kita mission trip ke Papua, dan di sanalah kita diubahkan oleh Tuhan karena kita melihat banyaknya ternyata jiwa-jiwa yang membutuhkan. Dari situ saya bertanya dengan diri saya, siapa yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa itu kalau bukan saya? Bukan saya pasti ya, tetapi kalau saya tidak kalau bertindak. Kalau bukan kita sendiri, siapa yang pergi? Ya, kalau kita tidak bertindak, ya, kalau kita tidak mengiyakan Tuhan, kalau kita tidak merelakan diri kita untuk dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu, siapa yang mau pergi? Ya. Saudara, ini bukan suatu ajakan yang sesungguhnya ekstrim sama sekali ya. Kita mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang akan membahagiakan kita. Ini bukan suatu ajakan ekstrim seperti suatu pergerakan yang sedang berkembang akhir-akhir ini untuk kemudian berjihad dan membunuh orang, bukan. Namun kita mengajak seorang untuk membagikan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Mungkin gini, kita mengajak setiap umat Tuhan untuk memberikan diri kita demi kebahagiaan orang lain. Ya, memberikan, katakan Tuhan juga tidak apa ya? Tuhan memberikan contoh, dia memberikan nyawanya untuk kita ya. Tetapi Tuhan memberikan kita ialah seperti ini. Katakan bila Anda punya mobil 2. Jualah satu untuk orang lain. Ya, kalau Anda punya mobil yang seharga katakan 150 juta. Ya, belilah yang harga 50 juta, 100 jutanya untuk orang lain, ya. Toh Anda juga kan masih punya mobil, ya kan? Betul. Kalau Anda bisa punya rumah 2, berikanlah rumah yang satu untuk orang lain. Itu maksud Tuhan. Pelan-pelan tapi pasti ya, ada di buku. Untuk pemberitaan Injil. Untuk pemberitaan Injil ya. Kalau mungkin Anda ya seperti yang tadi saya katakan dengan suami saya, berikanlah tradisi yang baru kepada rumah tangga Anda. Oke, tahun ini kita mau liburan kemana ya? Jangan begitu cepat kita memilih liburan pergi ke Eropa lah, ke Amerika. Senang-senang maunya keliling dunia. Tapi coba kita berikan tradisi yang baru ya. Ayo tahun ini kita pergi ke ladang penginjilan di Toraja atau ladang penginjilan di Makassar. Atau bukan, walaupun tidak jauh sekalipun, namun mungkin berbuat sesuatu untuk tetangga-tetangga Anda, ya, gitu? Anda mungkin bisa membuat apa ya? membagi makanan ya kepada saudara-saudari kita yang berada di
dimanapun yang kekurangan ya, karena dari situ Anda menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ya. Saudara, ini kalau mau diartikan negatif bisa saja menjadi negatif. Namun kalau kita baca buku Tuna Lain ini bukan menjadikan kita orang-orang yang seperti ekstremis ya. Kalau kita mau menjadi dokter misalnya, dokter lah ya. Pergilah jadi seorang dokter, menjadi seorang dokter. Kuliah dan belajar jadilah seorang dokter. Kalau anak-anak Anda sedang kuliah menjadi dokter atau menjadi perawat, jadilah menjadi pengacara, jadilah pengacara. Tapi segala sesuatu kita kerja untuk kebahagiaan keuntungan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kayak sebanyak sekarang orang mau menjadi dokter, oh saya mau jadi sukses karena saya mau jadi kaya. Karena duitnya sudah yang Betul. dicari. Jadilah dokter karena kamu sudah menjadi dokter, pergi ke pedalaman. Jangan cari uang. Atau mungkin Bagikan bisa ilmu juga. tersebut, pergi untuk menyembuhkan orang-orang yang tidak bisa bayar jasa seorang dokter. Atau mungkin bisa juga bahasa seperti ini saya, Ramon. Mungkin pemirsa bilang, waduh berat sekali, saya sudah punya praktek. Mungkin Anda bisa melakukan, katakan 5 hari Anda praktek ya. Berikanlah sehari praktek gratis untuk siapapun. Betul. Ya. Dimanapun Anda ya, jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan kebaikan dan pelayanan bagi orang lain. Apapun kita bisa lakukan. Katakan Anda mungkin bekerja di kantor ya. Oh mungkin saya 1 hari saya ingin liburan ya. Ingin berlibur, 1 hari saya ingin 5-6 hari saya bekerja. 1 hari saya ingin memakai Betul. hari saya untuk mengajar di kolong jembatan. Ada loh sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah kolong jembatan ya. Sangat baik itu. Sangat baik ya, memberikan diri kita menjadi jasa yang tidak dibayar sama ya, atau mungkin ya, mungkin bukan sama orang yang kita kenal, katakan sama orang yang kenal. Mungkin Anda ialah mahasiswa. Oh saya mungkin sibuk nih dari hari Senin sampai Jumat saya sibuk. Berikanlah 1 hari untuk keluarga Anda. Papa, mama, ya, atau adik, kakak, apa yang saya bisa lakukan? Either itu membersihkan rumah, ya, either itu lakukan apapun ya, apapun. Dari sejak Anda kecil, berikanlah kebiasaan yang kecil itu. Karena di Lukas 16 ayat 10 ya, bila Anda membiasakan kebiasaan yang kecil, Anda pun akan terbiasa dengan suatu hal yang besar. Ya. Minggu lalu saya bertemu dan berbicara dengan seorang pengacara. Pengacara ini mengatakan, waduh dia mungkin terinspirasi juga dengan pekerjaan Tuhan, ingin menjadi pemberita Injil. Lalu dia mengatakan dia sedang kumpul-kumpul, nanti satu saat dia akan berhenti menjadi pengacara, lalu akan dia menjadi misionaris. Saya katakan, tidak bisa begitu. Mulailah sekarang, Tuhan sudah memberikan tugas menjadi seorang misionaris di dalam karir Anda menjadi seorang pengacara. Wah, mungkin orang mengatakan, waduh kalau menjadi seorang pengacara bagaimana, seakan-akan nista begitu ya. Tetapi bukan begitu sesungguhnya. Kalau kita menjadi apapun, jadilah seorang yang menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan. Menjadi seorang pengacara. Contohnya apa? Jadilah pengacara yang jujur, bukan karena uang. Dan kalau bisa, bukalah itu LBH, Lembaga Bantuan Hukum, bantu orang-orang yang tidak bisa membayar jasa seorang pengacara. Lakukan secara gratis. Berikan layanan secara gratis bagi orang-orang yang tidak bisa membayar Anda. Tuhan akan memperhitungkan hal itu. Saya teringat pada suatu cerita mengenai Matius, seorang pemungut cukai. Dia merasa memang karirnya dia ini karir yang mungkin pantas dibuat membuat orang menolak dan sebagainya. Namun kalau dia datang dengan hati yang tulus dan yang jujur, itu sungguh lebih berharga daripada ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Ya. Tuhan hanya melihat hati kesungguh-sungguhan kita, mau nggak berkorban bagi orang apa yang ada pada kita yang menjadi talenta kita. Tapi akhirnya kita jangan menjurus juga, pemirsa mungkin berpikir juga, oh berarti semua macam pekerjaan itu boleh. Oh ya? tentu. Ada juga pekerjaan yang memang mungkin katakan sebagai jasa ini ya, jasa apa? PSK ya atau yang lain-lain ya. Jangan juga karir apapun dibenarkan ya. Sebenarnya kita tidak usah harus menjadi jasa seperti itu. Kita bisa juga ya bekerja di dalam rumah tangga mungkin ya, menjadi tukang cuci ya atau apapun ya. Tukang cuci ya. Ya, menjadi cuci memberikan jasa tenaga kita di dalam rumah tangga orang, ya itu mungkin lebih mulia ya daripada kita memberikan jasa yang memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini menarik ini. Menjual rumah dan harta benda. Tuhan memohon mereka yang mempunyai harta kekayaan berupa tanah dan rumah agar menjual harta mereka dan uangnya disimpan untuk membantu keperluan besar ladang misi
Apabila mereka sudah pernah mengalami kepuasan sejati dan perbuatan demikian, mereka akan tetap membuka saluran mereka, dan harta kekayaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada mereka akan tetap mengalir dalam perbendaharaan hingga jiwa-jiwa dapat ditobatkan. Seterusnya jiwa-jiwa ini akan melakukan penyangkalan diri, penghematan dan kesederhanaan karena Kristus, agar mereka juga dapat membawa persembahan-persembahan mereka bagi Tuhan. Melalui talenta-talenta ini yang ditabung secara bijaksana, jiwa-jiwa lain dapat ditobatkan, dan dengan jalan demikian pekerjaan akan maju. Itu menunjukkan bahwa pemberian Tuhan dihargai. Pemberi diperkenankan oleh Tuhan dan kemuliaan diperolehnya melalui kesetiaan penata layanannya. Nah, saudara, mungkin banyak Injil kemakmuran yang kita dengarkan, mungkin dari gereja-gereja, mungkin dari evangelis-evangelis di televisi bahkan ya. Jual segala sesuatu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sumbanganmu kepada kami ya. Di gereja-gereja mungkin ada pembicara berdiri mau nantang saudara-saudara, berikan yang terbaik hari ini pada Tuhan. Lihat Tuhan akan bukakan 100 kali lipat tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat bagi Anda. Saudara, lihat dari buahnya ya. Bagaimana kehidupan mungkin perkumpulan tersebut, atau mungkin pendeta, atau mungkin tua-tua yang mengatakan hal itu, kepentingannya itu apa? Saudara, Tuhan tidak membutuhkan sesungguhnya uang dari kita ya. Tuhan tidak membutuhkan apapun yang kita bisa berikan. Tidak. Lawang dia memiliki segala alam semesta. Semuanya, yang punya kita juga punya dia ya. Betul. Jadi kadang-kadang manusialah yang membutuhkan apa yang Anda miliki, ya, bukan Tuhan. Nah, manusia bisa mempelesetkan hal ini, lalu untuk meraup kepentingan apa yang ada di kantong Anda. Oke, serahkanlah kepada saya karena saya menjadi pemberita Injil. Jangan begitu. Ya. Kita juga tidak menyampaikan hal tersebut. Justru yang Tuhan tantang kepada kehidupan Anda dan saudara kita semua adalah ini. Seperti yang di dalam Matius 13 ayat 44. Cari dulu kebenaran Tuhan, kerajaan Tuhan itu melalui firman Tuhan. Cari dan gali dulu. Baru nanti secara otomatis kita akan pergi pulang melihat segala sesuatu yang kita miliki itu menjadi tidak sebanding dengan kebenaran yang kita dapatkan melalui firman Tuhan. Lalu secara otomatis kita akan menjual segala sesuatu, menukarkannya dengan ladang itu. Yaitu apa? Membagikan ini loh saudara-saudara kepada siapapun yang kita temui. Bagikan orang yang miskin akan kebenaran Betul. Tuhan. Ya? Di Matius 19 Tuhan katakan, jual segala hartamu, tukarkan dengan ladang penginjilan. Bagikan pada orang yang miskin akan pemberitaan Injil. Bukan miskin yang berada di lampu merah, saudara buka karena pintu, itu karir kasih. Saya. Jangan. Bukan seperti itu, tetapi orang yang miskin akan kebenaran Tuhan. Nah. Ya. Dan juga tadi suami saya katakan bahwa pendeta mengatakan berikanlah maka akan dibukakan pintu-pintu langit ya. Kita juga sempat merasakan hal seperti itu ya, yang dikatakan menjual ya. Kita juga pernah punya experience atau mungkin pengalaman untuk menjual sesuatu. Dan memang kalau dikatakan membuka pintu-pintu langit itu tergantung bagaimana pemirsa melihat. Betul. Ya, pemirsa menilai dengan penilaian seperti materi. apa ya. Kalau pemirsa menilai dengan penilaian dunia yaitu materi dan kesuksesan, mungkin Anda tidak merasa bahwa pintu-pintu langit dibukakan. Tetapi kalau pemirsa melihat dengan mata firman Tuhan ya. Dan kalau saya memang merasakan bahwa itu memang pintu-pintu langit dibukakan. Karena saya dengan suami saya pernah merasakan hal seperti itu ya di dalam namun bukan dalam arti finansial saja. Di dalam perjalanan iman kami ya, kami pun karena kami dulu tidak mengerti apa-apa, tetapi bagi kami harus menjual rumah ya, yang dimana untuk ditukarkan untuk pelayanan ya, penginjilan pastinya. Tetapi memang yang saya rasakan ya itu pintu-pintu langit dibukakan, tapi bukan di dalam arti materi, tetapi yang saya rasakan ialah dalam kenikmatan surgawi, yaitu mempunyai hikmat yang Tuhan berikan, mempunyai kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Contohnya seperti saya bukan wanita yang dapat mengasuh anak, saya bukan wanita yang dapat pintar untuk memasak, saya juga bukan wanita yang bisa menjadi istri yang bijaksana bagi suami saya. Bukan berarti saya sudah bijaksana, tidak. Tetapi dibukakan pintu langit yaitu apa? Saya sekarang sudah bisa memasak makanan sehat pastinya. Saya sekarang sudah bisa menjaga dan mendidik anak-anak saya untuk dapat mengenal Tuhan. Saya pun sudah bisa menjadi seorang istri yang dapat mendampingi suami saya untuk dapat berjalan dengan Tuhan. Bagi saya itu ialah pintu-pintu langit yang dibukakan.
Karena Betul. bagi saya itu ialah kebijaksanaan dan juga hikmat ya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Karena saya berpikir dengan suami saya, kalau saya tidak melakukan atau mungkin saya tidak mengalami pengalaman hidup seperti itu, mungkin saya tidak bisa mempunyai pengalaman hidup seperti apa yang saya jalankan sekarang. Jadi tergantung bagaimana pemirsa melihat. Betul. Kalau pemirsa melihat dengan kacamata uang dan juga Materi. kesuksesan, materi, mungkin pemirsa lebih baik untuk ikut undian mungkin ya. Kalau undian tuh pasti hadiahnya 1 juta ya dapetnya 1 juta gitu ya kan. Ya, jadi ajakan Tuhan untuk menjual rumah ya, menjual harta benda dan sebagainya, bukanlah untuk mendapatkan Apa yang lebih besar lagi ya. harta karun kebenaran itu, saudara. Bukan, ya. Tidak bisa dibalik. Seorang yang mendapatkan harta tersebut yang terpendam di dalam tanah, itulah Matius 13:44, barulah dia otomatis akan menjual harta dan rumahnya, segala sesuatu, karena dia hanya pikirkan suatu keindahan yang luar biasa. Nah, saudara, kebanyakan manusia belum mendapatkan harta tersebut. Sudah mau menjual. Dan banyak juga yang sudah buru-buru menjual untuk mendapatkan harta tersebut. Nah, jangan dibalik, ya. Kalau dibalik ini, waduh, cilaka kita, ya. Hartanya sudah hilang, namun harta terpendam pun tidak dapat. Tidak dapat. Akhirnya kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan bilang ini janji Tuhan ini bohong. Bukan begitu. Padahal kitanya yang memang Cari dulu harta yang terpendam itu adalah apa? Ya, Benar. kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan, dan membagikan pada jiwa-jiwa yang haus akan memberitaan Injil. Langkahnya belum sesuai, stepnya tidak terarah Betul. ya. Baru segala sesuatu yang kita miliki, bahkan anak-anak kita, masa depan kita, cita-cita kita, harta kita, semuanya kita kerahkan untuk mendapatkan harta terpendam itu. Ya. Inilah step yang sesungguhnya. Inilah yang Tuhan ingin ajak. Ya kan? Tuhan mengetahui sesungguhnya Anda sudah mendapatkan terang tersebut. Tapi kadang-kadang masih ada sedikit kekhawatiran. Tidak apa-apa. Coba gali lagi. Pasti ya. Cari lagi harta itu seperti apa. Walau nanti baru akan terjadi suatu perubahan atau suatu enlightenment ya, suatu terang yang Tuhan akan bukakan yang pada Tuhan akan Anda. bukakan. Nah, yang ini saya membaca. Harta dikurangi daripada ditambah. Sekaranglah waktunya, saudara-saudara, kita harus mengurangi harta milik kita, ganti menambahnya. Ya. Wah, karena tidak lama lagi kita akan pindah ke suatu negeri yang lebih baik di surga. Oleh sebab itu janganlah kita menjadi penghuni tetap di dunia ini, tetapi mulailah mengurangi harta benda kita menjadi sesedikit mungkin. Waktunya akan tiba apabila kita tidak dapat menjual lagi sekalipun dengan harga murah. Perintah akan segera dikeluarkan untuk melarang orang membeli atau menjual, kecuali dia mempunyai tanda binatang itu. Nah, kembali saudara, Tuhan di dalam perintah untuk menjual harta benda ini sesungguhnya bukan untuk mengambil kebahagiaan Anda dan saya, tetapi ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lebih nyata. Ya. yang kekal. Nah, sesuatu yang nyata ini hanya ada di dalam hidup yang sederhana. Tuhan katakan di dalam buku yang sama, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi untuk tujuan yang mulia. Hidup yang sederhana dan hidup yang berbagi ya. Betul. Kumpulkan harta materi loh Tuhan katakan. Tuhan ingin kita mengumpulkan harta, tapi untuk tujuan yang mulia. Bukan untuk tujuan kita selalu upgrade mobil lah, beli mobil mewah, beli rumah yang hebat dan sebagainya untuk daya diri dihormati. Bukan seperti itu. Cari harta karena Tuhan akan menggerakkan kita untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Ya? Atau mungkin pemirsa bisa beli rumah dan rumahnya dikontrakan dan uang penghasilan kontrak itu bisa dipakai untuk penginjilan. Bisa ya? juga. Ya. Tuhan juga tidak mengatakan segala sesuatu harus dijual dengan segera. Tuhan juga bukan Tuhan yang memang mendogma kita dengan secepat itu. Betul. Tuhan tahu setiap umat manusia itu pertumbuhannya pelan-pelan, tapi pasti. Benar. Ya. Jangan juga pelan-pelan tapi tidak bertumbuh, pelan-pelan tapi bertumbuh di dalam suatu kebenaran. Kalau kita mau bicara juga, kita mau menjual segala sesuatu dengan rela hari ini pun, belum tentu juga segala sesuatu akan laku juga. Hari ini belum tentu langsung cepat laku. Benar. Ya. Tuhan mungkin mengatakan, tunggu, tahan dulu. Yang penting kamu rela. Lihat apa yang Tuhan bisa buat melalui kerelaan kita. Amin. Menyerahkan harta kita kepada Tuhan. Luar biasa. Itulah tingkap-tingkap langit yang akan dibukakan pada kita semua. Baik, saudara, ini kita akhiri dulu pertemuan kita di dalam buku bacaan
Penata Layanan, inilah bukunya, saya supaya Anda bisa melihat. Ini adalah buku yang indah. Penulisnya tetap sama. Penulisnya adalah Ibu Ellen G. White. Ibu Ellen G. White. Dan kita akan kembali teruskan bacaan-bacaan yang berikut melalui buku yang sama di kali Penata Layanan yang berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas ajakan dari Kristus yang sudah melakukannya lebih dahulu bagi kami, bahwa kita pun diajak untuk menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Tuhan, ajakan ini adalah ajakan yang indah untuk Tuhan bisa menggantikan segala sesuatu yang kami cintai di dunia ini Tuhan, dengan hal yang surgawi yang akan membahagiakan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, tuntun tangan kanan kami Tuhan dengan tangan kananmu supaya kami dapat belajar langkah demi langkah untuk mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Biarlah kami boleh hidup semakin hari semakin sederhana, betapapun banyak Tuhan titipkan berkat dalam kehidupan kami, biarlah kami menyangkal diri kami dari pemakaian uang dan harta itu untuk kemuliaan diri kami sendiri Tuhan. Kami pakai segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apabila kami mempunyai keluarga, anak-anak kami, pendidikan mereka, rumah tangga kami masing-masing dan masa depan kami serahkan padamu saja Tuhan, supaya kami dapat menjadi ambil bagian dalam pemberitaan Injil sampai Kristus datang. Terpujilah namamu Tuhan. Kita bertemu lagi nanti di kali yang berikut. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sekian sudah pemirsa acara dalam Penata Layanan, kiranya tetap setia dalam saluran ini dan Tuhan memberkati. Tuhan berkati.